Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Kaleb berbeda di tengah kemerosotan. Mengapa kita perlu mempelajari Kaleb? Karena kehidupan Kaleb itu hampir sama dengan kehidupan kita saat ini, di mana dunia saat ini semakin hari meninggalkan kebenaran firman Tuhan dan masuk ke dalam kemerosotan dosa. Mari kita pelajari hal yang pertama dari Kaleb. Siapakah Kaleb bin Yefune? Kaleb, anak laki-laki dari Yefune. Yang pertama, dia adalah seorang pemimpin dari bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel ada 12 suku. Salah satu suku Yehuda, dia adalah pemimpin suku Yehuda. Selain itu, dia juga terpilih menjadi salah satu pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Ketika bangsa Israel mau masuk ke negeri Kanaan, Musa mengutus 12 pengintai yang juga merupakan 12 pemimpin suku-suku. Salah satu dari 12 pengintai itu adalah Kaleb. Dan siapa itu bangsa Israel sebenarnya? Yang dipimpin oleh Musa. Kita bisa belajar bahwa bangsa ini hidup selama 430 tahun dalam kehidupan perbudakan. Dan di bawah pengaruh penyembahan berhala di Mesir. Itu tercatat di Keluaran 12:40. Sebenarnya kita mau melihat gambar ini hampir sama dengan negara kita, bangsa kita. Bangsa kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Dan sebagai akibatnya banyak istilahnya peninggalan pengaruh Belanda yang sampai saat ini kita lihat dan kita rasakan. Bisa bangunannya, bisa bahasanya, dan mentalnya. Maksudnya mental adalah mental seorang yang diperbudak. Bekas dalam penjajahan. Mungkin kita bisa lihat adalah mental inferior, mental yang mudah kalah, mental yang tidak bisa berkembang. Itu semua karena terlalu lama di dalam perbudakan atau penjajahan. Begitu juga dengan bangsa Israel. 430 tahun mereka tinggal di sana, dimulai dengan Yakub dengan 12 anaknya pindah dari tanah Kanaan ke Mesir. Dan mereka start hidup 430 tahun menjadi suatu bangsa. Selain itu kita pelajari bahwa bangsa ini merupakan bangsa yang lahir di negeri pembuangan. Dia dibentuk Tuhan untuk menjadi umat pilihan Tuhan karena memang Allah berjanji kepada nenek moyang mereka, Abraham dan Ishak, bahwa mereka akan dikembalikan ke tanah perjanjian. Dan kita bisa pelajari juga bahwa bangsa ini ketika dibebaskan dari perbudakan, Tuhan berusaha membentuk mereka sepanjang perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Itu yang kita lihat di Keluaran 13 dan Keluaran 12. Jadi kita bisa lihat bahwa kondisi bangsa Israel adalah suatu bangsa yang baru, lahir di negeri pembuangan, negeri perbudakan Mesir, dan sesuai dengan janji leluhurnya pada Abraham dan Ishak, karena mereka dikembalikan, Tuhan kembalikan ke tanah perjanjian. Dalam proses perjalanan itu adalah salah satu bentuk pembentukan Tuhan untuk bangsa ini. Yang selama 430 tahun di bawah pengaruh penyembahan berhala Mesir, di bawah perbudakan Firaun. Tentu ada hasilnya selama 430 tahun. Dan kita bisa lihat bagaimana sikap bangsa ini terhadap Allah. Yang baru dikenalnya setelah Musa memperkenalkan bahwa Allah mereka adalah aku. Sebelumnya mereka hanya dengar tradisi cerita dari nenek moyangnya, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau kita bisa lihat di Keluaran 12, di Keluaran 13, itu tercatat 3 kali bangsa Israel bersungut-sungut. Keluaran 15, 16, 17. 3 kali bersungut-sungut. Karena air, haus, makanan, karena bahaya, segala macam membuat. Bukan cuma di Keluaran. Di Bilangan pun tercatat seperti itu.
Bilangan 11, 14, 16. Bersungut-sungutlah di hadapan Tuhan. Bersungutlah semua orang Israel. Bersungut-sungutlah segenap umat Israel. Jadi kita bisa lihat bahwa bangsa Israel yang sudah dibebaskan dengan pemberian kutuk kepada Mesir dan Firaun, mereka nggak menyadari bahwa itu benar-benar karya Tuhan yang membebaskan mereka. Bagaimana mereka diselamatkan dengan menyeberangi Laut Tebrau yang dibelah Tuhan, mereka nggak sadari. Mereka lupa bagaimana pertolongan Tuhan, dan di dalam perjalanan mereka bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Dan puncaknya adalah ketika kejadian di Kades Barnea, di mana Kaleb muncul sebagai orang yang berbeda, orang yang lain di tengah kemerosotan bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut walaupun Tuhan telah menolong dan memberkati mereka. Apa yang membuat Kaleb berbeda dengan bangsa Israel yang walaupun sudah mengenal Tuhan tapi kembali menyembah berhala, walaupun sudah diberkati tapi masih bersungut-sungut? Kita bisa lihat. Yang membuat Kaleb lain dan berbeda dengan orang Israel lain adalah dia memiliki roh dan jiwa yang lain atau berbeda. Berbedanya di mana? Kita bisa lihat di ayat Bilangan 14 ayat 24, dikatakan begini, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Ini adalah terjemahan baru. Lain jiwa yang ada padanya. Sedangkan di terjemahan lain, di dalam Alkitab yang terbuka, Bilangan 14:24 kita begini. Akan tetapi hambaku Kaleb akan kubawa masuk ke negeri yang dia intai itu, sebab ia memiliki roh yang berbeda. Roh yang berbeda, jiwa yang berbeda. Apa nih istilah berbeda ini? Apa itu roh dan jiwa? Kita akan lihat satu slide ini yang menjelaskan mengapa Kaleb bisa berbeda. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini adalah bagian dari karya Tuhan yang berhubungan dengan lingkungan. Mata kita bisa melihat apa yang Tuhan ciptakan, telinga kita bisa mendengar suara orang lain, mendengar suara binatang, hidung kita bisa bernafas, lidah kita bisa merasakan makanan yang dari tumbuh-tumbuhan, yang dari binatang, atau juga kulit kita bisa merasakan panas dingin. Itu adalah tubuh kita. Tuhan ciptakan untuk merasakan lingkungan kita, untuk peka terhadap lingkungan. Tapi Tuhan juga ciptakan jiwa. Jiwa adalah bagian dari manusia yang berhubungan orang lain. Jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Bagaimana kita bercakap-cakap online pasti menggunakan pikiran. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain pasti melibatkan perasaan. Ada kehendak kita. Dan roh yang Tuhan berikan dalam manusia itu satu-satunya bagian manusia yang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan hati. Jadi ketika kita lihat bahwa roh dan jiwa Kaleb berbeda, berarti dia memiliki apa? Hatinya beda, pikirannya beda, perasaannya beda, kehendaknya beda. Apa yang membuat Kaleb beda? Bedanya tuh di mana? Tentu kita adalah orang-orang yang mau belajar, mengikuti teladan Kaleb di tengah dunia sekeliling kita yang makin merosot keberadaannya. Kita akan belajar 5 hal. Apa yang membedakan Kaleb dengan Yosua dulu? Kita lihat. Apa yang membedakan Kaleb dan Yosua? Yang pertama, kita lihat. Yosua itu mengalami istilahnya lah directional learning. Jadi pembelajaran yang dua arah. Dari Musa, karena dia adalah abdinya yang selalu mendampingi Musa dalam berbagai kegiatan. Keluaran 24:13 dikatakan gini, lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Naiklah Musa ke gunung Allah. Yosua tetap dampingin. Dia nggak naik tapi dia di bawah nungguin. Bilangan 11:8, maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak muda menjadi abdi Musa. Jadi bisa kita katakan Musa dan Yosua itulah contoh bagaimana seorang mentor memberikan directional learning atau pembelajaran dua arah. Jadi istilahnya benar-benar dibina, dibimbing, diajarkan segalanya
Apa yang Yosua peroleh, apapun karakter yang tercipta dari Yosua itu dibentuk oleh Musa. Bagaimana Kaleb? Kaleb itu nggak dalam lingkuran Musa. Dia di luar itu. Tapi kita bisa lihat bahwa Kaleb adalah orang yang belajar dari pengalaman hidupnya. Kita sebut adalah dia mengalami hidup bersama Allah. Experiential learning. Belajar melalui pengalaman. Dari apa? Dari pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Pasti dia melihat 10 tulah. Bagaimana 12 suku itu bisa keluar, melihat bagaimana tulah-tulah diberikan Tuhan untuk menghukum bangsa Mesir. Pasti dia juga melihat dan mengalami mujizat-mujizat di dalam perjalanan. Tuhan membelah Laut Tebara. Tuhan berbicara kepada Musa di Gunung Sinai. Dia pasti dengar bagaimana semua orang langsung bagaimana, bukan cuma melihat, sampai semua terpuruk. Tiarap, kenapa? Karena begitu dahsyatnya kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan di atas gunung ketika dia berbicara dengan Musa. Itu semua dialami oleh Kaleb, dan Kaleb belajar dari pengalaman itu. Dari pembelajaran secara pengalaman ini, kita belajar 5 hal yang membuat dia beda, membuat dia menjadi istilahnya berkenan di hati Tuhan, berkenan di hati Allah, dan tidak berlawanan dengan kemerosotan dari bangsa Israel. Kita lihat sikap tindakan Kaleb yang membuat dia berbeda lain dengan orang Israel lain yang merosot kerohanian. Yang pertama, dia mengikuti Allah dengan sepenuh hati. Bilangan 14 ayat 24 berkata begini. Tapi hambaku Kaleb, ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Bilangan 32:12 berkata begini. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ulangan 1 ayat 36. Kecuali Kaleb bin Yefune, dia yang melihat negeri itu. Akan kuberikan negeri yang diinjak itu karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. 3 ayat digambarkan bahwa dia hidup sepenuh hati dengan Tuhan. Yosua hidup sepenuh hati Tuhan, tapi dia ada unsur pembinaan, pendampingan dari Musa, mentornya. Kalau Kaleb tidak, belajar dari pengalaman. Seperti apa sih orang sepenuh hati? Kita lihat, orang yang setengah hati, kalau mengikuti orang lain, ketika dia mengikuti seseorang dan orang itu mengalami kesusahan, dia pasti tinggal, pergi. Tidak setia. Ikut seseorang, kalau seorang yang setengah hati, dilihat, wah ikut orang lain lebih enak, dia pindah. Kalau ikut seseorang, karena dia setengah hati, bisa saja kemudian dia apa? Mundur. Kenapa? Mungkin mengalami penderitaan, hal yang tidak enak. Tapi Kaleb beda. Dia sepenuh ikut hati Tuhan, walaupun mengalami banyak proses pembelajaran di gunung, panas, kering, halangan musuh segala macam, dia sepenuh hati. Itu diperlihatkan bagaimana dia nanti akhirnya akan diulang. Selama 40 tahun, dia tetap sepenuh hati ikut Tuhan. Kita lihat hal yang kedua. Apa yang membuat Kaleb itu berbeda dengan orang Israel lain yang mengalami kemerosotan moral. Yang kedua, Kaleb mengetahui, memahami, mengingat firman Allah. Kita lihat ayat ini. Yosua 14 ayat 6 berkata begini. Ini terjadi di tanah Kanan. Ini kelihatan bagaimana dia punya karakter. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Sudah masuk tanah perjanjian. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Kades Barnea adalah di mana lokasi di mana Musa mengutus 12 pengintai, 10 mengabarkan berita buruk, 2 Kaleb dan Yosua dia mengabarkan berita yang baik. Dari situ kita lihat bahwa itu adalah berapa? 45 tahun sebelumnya. Tapi dia tetap ingat bahwa Tuhan pernah berfirman, Tuhan pernah mengatakan pada dia janji-janjinya, ajarannya, perkataannya, dia tetap ingat. Sebenarnya dari sini kita bisa belajar satu hal. Bahwa Kaleb
melewati segala macam perjalanan hidupnya, dia tetap ingat janji Allah, firman Allah. Apa aplikasi buat kita? Kalau kita selalu baca kitab, memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, memahami firman Tuhan, kita makin apa? Makin tahu apa maksud Tuhan. Mungkin kehidupan kita akan turun, tapi karena firman Tuhan akan berubah. Tuhan menyertai, Tuhan menyertai. Itu tak belajarnya dari firman Tuhan. Cara Kaleb belajar, itu kita bisa lihat. Dia ingat dalam hatinya, dia paham bahwa firman Tuhan akan terjadi sesuai dengan janji. Kita lihat yang ketiga. Apa sikap ketiga Kaleb yang membuatnya lain berbeda dengan bangsa Israel yang mengalami kemerosotan moral? Menyadari pemeliharaan Allah dalam kehidupannya. Kita lihat di Yosua 14 ayat 10 sampai 11. Ini juga perkataan yang ketika Kaleb sudah ada di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saya bacakan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, ini kata Kaleb, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. 45 tahun. Jadi melewati masa 40 tahun gunung ya. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini, ketika Kaleb usia 85 tahun, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa 45 tahun. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Dia bisa berkata begini, kenapa? Karena dia melihat pemeliharaan Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Ambil contoh saja, kalau Bapak, Ibu, Saudara ingin menanam sesuatu, biji jeruk, dari jeruk yang tentu kita akan tanam, kita siram. Kita akan lihat berubah. Kan nggak mungkin dalam sehari, 2 hari langsung tumbuh. Ada proses. Tapi akan kita lihat dari biji, kemudian dia berakar. Mungkin kita nggak lihat waktu dia berakar, tapi kan muncul tunasnya, batangnya, daunnya, baru akhirnya berbuah. Seseorang yang memelihara atau menanam sesuatu, dia akan melihat prosesnya. Sampai dia jadi besar, akhirnya berbuah. Begitu juga Kaleb. Dia melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan atas dia. Dari sejak di tanah Mesir, melewati berbagai tulah yang membuat mereka bebas, selama 40 tahun di tanah gurun, dengan berbagai macam, kita lihat bangsa Israel sungut-sungut, dia melewati semua, dia lihat bagaimana Tuhan menyertai dan mendampingi dia. Dan akhirnya dia masuk ke tanah Kanaan sesuai dengan Tuhan. Itu sama, dia ingat semua pemeliharaan dan penyertaan Allah. Jadi kalau orang mengalami penyertaan Allah, jangan lihat hari ini, lihat sepanjang hidupnya, mulai dari kecil. Pertolongan Tuhan ketika dia kecil, ketika dia sekolah, ketika dia kuliah, ketika dia kerja, usaha, bagaimana Tuhan melihat, membantu dia, mendampingi dia dengan naik turun kehidupannya. Apalagi kita yang baru selesai, hampir selesai masa pandemi ini, kita lihat bagaimana Tuhan memelihara kita. Kalau kita cuma lihat sekarang, kita ngelihat ke belakang, kita nggak bisa bersyukur. Kita nggak bisa ingat bagaimana besar Tuhan kita memelihara dan menyertai kita. Kita lihat yang keempat, apa yang membuat Kaleb berbeda dengan orang-orang Israel, kebanyakan yang mengalami kemerosotan moral. Dia memiliki keberanian berdasarkan penyertaan Allah. Beraninya seperti apa? Kita lihat di Yosua 14 ayat 12 berkata, ini udah di tanah Kanaan juga. Ini buah bagaimana dia punya karakter. Oleh sebab itu, berikanlah aku ini pegunungan. Ini kata Kaleb. Berikanlah aku ini pegunungan yang difirmankan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar saat itu bahwa orang enak berada di sana dengan kota-kota besar yang memiliki benteng. Sekiranya Tuhan menyertai aku untuk menghalau seperti yang difirmankannya Tuhan. Kaleb, dia meminta apa? Dia minta daerah pegunungan. Daerah pegunungan paling susah ditaklukkan. Kenapa? Orang nyerangnya dari bawah ke atas, sedangkan dari atas musuhnya susah. Lawannya orang enak. Orang enak ini yang membuat 10 pengintai itu
ciut, pesimis, berkata negatif. Tapi dia menyatakan dengan berani, berikan aku pegunungan, daerah pegunungan, aku akan lawan orang enak yang ditakuti oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena dia yakin Tuhan menyertai dia dan akan menghalau mereka. Kalau kita lihat ayat berikutnya, di ayat 14-15, dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang enak. Ini orang-orang raksasa-raksasa. Kalau kita lihat ceritanya, ini bisa lihat bahwa Kaleb berani. Dia berani kenapa? Bukan berani karena konyol, nekat, enggak. Karena dia ingat penyertaan Tuhan. Sampai saat ini dia merasakan penyertaan Tuhan dan dia lakukan itu. Dan Tuhan bantu. Kalau kita tahu Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan kita hikmat, apa yang kita lakukan ini benar, lakukan. Tuhan akan berikan kita keberanian dan inisiatif berjalan. Nah, itu adalah 4 karakter. Sebelum kita masuk ke 5, saya ulang sedikit. Apa sikap tindakan Kaleb yang membuat dia berbeda dengan bangsa Israel yang mengalami kemusuhan? Dia mengikuti Allah dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Dia mengingat, mengetahui dan memahami firman Allah yang didapat dari apa yang Musa katakan, apa yang dialaminya bersama bangsa Israel, bagaimana Tuhan menyertai dia. Dia menyadari pemeliharaan dan pernyataan Allah. Dia memiliki keberanian berdasarkan apa? Janji dan pernyataan Allah. Dari 4 ini, Kaleb memiliki perbedaan yang menyolok, itu di nomor 5. Dia mengambil inisiatif untuk menenangkan hati bangsa Israel untuk tetap maju dan menduduki tanah perjanjian. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini, Bilangan 13:30, ini yang katakan Kaleb, bukan Yosua. Yosua baru belakangan nyusul ngomong, dicatat ini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Risikonya apa? Bilangan 14:10 berkata bahwa mereka kedua tuh Yosua sama Kaleb itu mau dilontari batu. Kenapa? Dia melawan suara mayoritas. Mayoritas semua udah takut, tapi dia bilang, kita maju terus, kita akan duduki. Kenapa? Tuhan akan menyertai kita. Inisiatif, kalau mungkin orang sekarang bilang, waduh, orang ini nekat. Tapi kenekatan dia ada dasarnya. Kenapa? Dia ikut Tuhan sepenuh hati. Dia mengalami penyertaan Tuhan. Dia memahami firman Allah yang mengatakan bahwa bangsa Israel akan menduduki tanah perjanjian. Asal percaya saja. Tuh, kekuatan bukan datang dari mereka pribadi, tapi Allah yang akan mengusir bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Contohnya apa? Yeriko. Bukan kekuatan bangsa Israel. Jadi Kaleb ini bukan sembarang nekat, tapi dia tahu, paham firman Allah apa. Dari sini kita belajar 5 hal. Ikut Tuhan dengan sepenuh hati, pahami firman-Nya, sadari dan ingat pemeliharaan Allah, berani untuk tetap maju karena Tuhan menyertai, dan yang paling penting, punya inisiatif untuk menenangkan, untuk melakukan sesuatu yang berbeda, untuk menyatakan kebenaran. Di akhir dari proses pembelajaran ini, saya rindu Bapak Ibu sekalian mulai berani mengambil inisiatif. Apa itu inisiatif? Langkah pertama untuk memulai sesuatu. Kalau saat ini Bapak Ibu belum pernah mengalami persekutuan dengan Tuhan secara pribadi di rumah, mulailah baca Alkitab secara teratur. Mulailah bangun doa pribadi secara teratur. Mulai punya persekutuan keluarga secara teratur. Kalau saat ini belum terhisap atau termasuk dalam komunitas atau persekutuan kecil atau komsel, ambil inisiatif. Saya mau ikut. Kenapa? Saya mau tertanam dalam. Kalau saat ini cuma jadi jemaat saja, datang tiap minggu, ambil inisiatif. Saya mau apa? Saya mau melayani Tuhan. Dari yang sederhana, bawa persembahan, mimpin doa, penyambutan, apapun sederhana. Ingat, ketika setiap pada perkara kecil, Tuhan akan beri perkara besar. Itu yang Kaleb dapat.
Yes, penuh hatiku Tuhan, dia paham firman Allah, dia sadar pemeliharaan Allah, dia berani melakukan dan dia peroleh. Kalau Bapak Ibu tahu, Kaleb itu apa? Yehuda. Lahir dari suku Yehuda, lahirlah apa? Tuhan Yesus. Lahirlah apa? Raja Daud. Ini suatu suku yang memang unik, ya? Karena mereka banyak melahirkan pemimpin-pemimpin di masa selanjutnya. Semua itu bisa terjadi kenapa? Karena mereka punya teladan yang baik, itu Kaleb, yang mengikuti Allah dengan sepenuh hati, yang memahami firman Allah, yang menyadari pemeliharaan Allah, yang berani berbuat benar, dan berani mengambil inisiatif untuk memulai, untuk menyatakan kebenaran, walaupun di tengah kemerosotan. Sebagai penutup, ketika saya masih kuliah, para senior selalu menekankan kami, calon mahasiswa baru, selalu kata begini, katakanlah hitam adalah hitam, putih adalah putih. Tujuan apa? Supaya kita berani menyatakan apa yang benar, walaupun sekeliling kita tidak benar. Kaleb berani menyatakan, kita maju terus, karena Tuhan menyertai. Demikian firman Tuhan pada hari ini, biar ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian.